Sekarang saya jelaskan berkaitan dengan penelitian kualitatif ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya penelitian itu ada dua, kalian bisa lakukan yaitu penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif ya. Oke, nah sekarang yang kita bahas adalah penelitian kualitatif dulu. Nah, biasanya penelitian kuantitatif itu kita bicara pengukuran ya, variabel-variabel penelitian dan juga desain kuesionernya. Jadi kalau variabel kualitatif itu biasanya kalian menggunakan alat ukur. Alat ukurnya adalah kuesioner atau indikator penilaiannya adalah kuesioner gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian subtopiknya. Jadi nanti di sini akan dijelaskan definisi operasional variabel-variabel penelitiannya. Kemudian ada apa namanya? Pengukuran variabel-variabel penelitiannya seperti apa, kemudian skala ukurnya itu seperti apa gitu ya. Jadi akan ada 3 topik. Kemudian kita langsung aja ke pengukuran variabel. Oke, pengukuran variabel di sini, pengukuran merupakan suatu proses untuk mendapatkan data dari objek yang dikaji ya. Oke. Nah, sebenarnya apa yang akan diukur gitu ya? Yang diukur apa? Yang diukur adalah variabel atau atribut dari objek yang akan dikaji. Nah, yang dikaji itu siapa? Kita pasti mengacu sebuah populasi, ya enggak? Oke. Sebelum kita melihat alat ukurnya apa, kita jelaskan dulu di sini definisi dari jenis data. Jenis datanya itu kita bedakan, kalau satu menurut proses kuantifikasi itu ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan nominal itu biasanya berjenjang. Misalkan hanya ada 2 jenjang aja, kayak misalkan gender gitu ya. Gender itu ada laki-laki eh, dan perempuan gitu kan. Kayak ya sebagai pembeda aja. Kalau di nominal tuh intinya adalah pembeda ya. Kalau ordinal beda tapi bertingkat. Beda tapi dia bertingkat. Contohnya gimana? Oke, contohnya adalah tentang jabatan dalam satu apa namanya? Misal jenjang keperwiraan gitu ya, kan ada yang dari jenjang pratama, kemudian ada apa lagi ya, pokoknya berjenjang di angkatan itu biasanya sampai ke ada letnan kolonel atau apa gitu, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau yang kita tuh biasanya mungkin sekolah juga bisa SD, SMP, SMA itu ada yang menyatakan dia nominal, ada juga yang ordinal. Nah, kalau interval, interval itu ada datanya ya. Dia dibedain berjenjang dan dia ada nilainya. Jadi lebih tepatnya adalah beda, pembeda. Dia itu juga berjenjang, tapi dia ada nilainya. Contohnya, misal untuk mendapatkan nilai A itu lebih besar daripada 80. Untuk mendapatkan nilai B lebih besar dari sama dengan 65 tapi kurang dari 80. Nah, itu yang dimaksud dengan data interval. Kemudian yang terakhir itu data rasio yang sifatnya adalah benar-benar data. Dia nggak ada bedain, dia nggak ada berjenjang, tapi lebih kepada nilainya. Nah, diingat ya, yang namanya data itu dibagi menjadi 4, nominal, ordinal, interval, rasio. Dari segitiga paling dasar itu adalah nominal. Jadi kalau saya buatkan gambar kayak segitiga begini. Nominal itu yang paling sederhana, kemudian paling mengerucut, yang paling biasanya digunakan untuk apa namanya pengolahan data dan juga apa ya istilahnya apa ya istilahnya pengelolaan data lah, biasanya itu jenjangnya yang paling bawah yaitu rasio. Kalau nominal itu kita alat analisisnya hanya deskripsi saja, kita nggak bisa lakukan analisis terhadap data. Kemudian kalau menurut sifat ya, jenis data ada dua. Ini diskrit itu titik ya, titik itu berarti pasti, nilainya angka 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Tapi satu lagi adalah continue. Kalau continue itu bentuknya adalah interval atau desimal
ya. 1,2, 3,3 dan seterusnya. Jadi pokoknya ada angka desimal di belakang komanya gitu ya. Oke, next selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap kualitatif ya. Jadi mengapa atau apa sih yang menyebabkan kita perlu mendefinisikan atau mendeskripsikan satu indikator kinerja gitu ya, indikator yang akan kita gunakan sebagai penelitian. Nah, satu, objek-objek yang dapat diukur secara fisik dengan menggunakan instrumen atau alat ukur yang dikalibrasi tidak mempunyai masalah pengukuran ya. Kemudian yang kedua, beberapa fenomena fisiologis manusia seperti tekanan darah, denyut nadi, temperatur tubuh serta atribut fisik ya, itu dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang tepat. Makanya datanya pasti sifatnya rasio kan gitu. Kemudian, namun tidak mudah untuk melakukan pengukuran hal-hal yang subjektif, seperti contohnya perasaan, sikap, kepuasan, persepsi. Nah, disinilah kita melakukan sebuah penelitian yang sifatnya kualitatif. Kenapa? Karena alat-alat ukurnya tidak bisa kita ketahui dengan baik, karena sifatnya apa? Subjektif. Ya, contohnya tadi, kita melakukan kalau di industri itu kepuasan, kepuasan konsumen gitu ya, kemudian preferensi konsumen kan, kalian pasti sering dengar kan, kemudian mengetahui sikap, perilaku, behavior dan lain-lain. Nah, disinilah pentingnya penelitian kualitatif diterapkan ya. Kemudian cara ngukurnya gimana? Oh, ada dua langkah. Pertama langsung, yang kedua tak langsung. Kalau yang langsung berarti menggunakan alat ukur tertentu dan dikenakan secara langsung pada objek. Contohnya ada temperatur, gunainnya termometer. Ini untuk yang kuantitatif ya. Oke, kemudian kalau yang nggak langsung gimana? Menggunakan indikator, ciri, atau atribut dari objek yang dikaji dan dilakukan secara tidak langsung. Contohnya, kalau bicara tentang persaingan, oh jumlah pelakunya berapa? Kalau bicara tentang kepuasan, berarti jumlah pengaduannya gimana? Apakah ada atau tidak? Kalau tidak, berarti dapat kita nyatakan bahwa konsumennya puas karena tidak ada aduan. Tapi kalau ada aduan, berarti bisa jadi kepuasannya tidak bagus atau kurang gitu. Akan menandakan kepuasan. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu yang bagian cara pengukuran. Semoga nanti dijelaskan ke depan lagi. Oke.